Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Ternyata begini pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi yang senantiasa membacanya. Setiap makhluk hidup di dunia ini sudah pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Karena itu merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia dan menjadi awal kehidupan sebelum kelak hidup di akhirat. Sebagai umat Islam, kehendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar terhindar dari siksa baik di dalam kubur maupun kelak di alam akhirat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya. Selain itu, ternyata Al-Quran juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran pastinya akan selalu merasa tenang dan damai karena dia selalu merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Tidak hanya itu, orang yang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran pun akan diberikan pertolongan berupa penerang sampai ia masuk ke dalam surga kelak. Sahabat Anis bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tiada pertolongan yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib Syariah Insya. Dalam riwayat lainnya, dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalnya daripada Tabarokah surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarokah atau Al-Mulk menghalanginya. Sehingga malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudorotan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadap kepada Allah SWT dan mintalah syafaat darinya untuk dia." Maka surat itu berangkat menuju kehadiran Allah SWT dan berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak menghazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu."
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sekarang pergilah, sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya." Kemudian surat itu kembali dan mengusir malaikat mungkar dan nakir. Lalu penghafal surat tersebut bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksa apapun dari malaikat tersebut. Kemudian surat itu meletakkan ke mulut laki-laki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku." Surat tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasakan ketakutan. Anas ibnu Malik radhiyallahu an melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan ini, maka tidak ada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa, atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi nama sebutan surat Al-Mujiyat, surat yang menyelamatkan. Demikianlah penjelasan tentang pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Ada juga kisah seorang yang terbebas dari siksa kubur karena sholawat Nabi. Suatu hari, seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan. Ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anak meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakumut Takasur sekali setiap rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah, lalu berbaringlah, bacalah salat Nabi hingga kau tertidur. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal dunia. Tapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalannya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang. Ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tetapi kali ini, Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut. Pada malam itu, Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala. "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. "Tidak, aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan." "Iya, tapi bukan seperti ini. Sebaik ini ibumu menceritakan kondisimu." Al-Hasan Al-Basri terheran. "Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian, buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini?" "Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari ada seorang saleh yang baik hati melewati pemakaman ini. Ia membaca salawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah SAW. Keadaanku sampai berubah
180 derajat menjadi lebih baik. Seperti yang Tuhan lihat sekarang, jawab perempuan tersebut. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.